ia menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis. Video ini insya Allah bakalan seru. Jadi untuk antum dan antuna yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Selamat menonton. Assalamualaikum guys, it's Zulfikri and welcome back to Horzi. So gimana kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Selain sering dikunjungi karena keperluan kesehatan, rumah sakit juga banyak menyimpan kisah misteri yang membuat kesan horor lahir dari rumah para orang sakit ini. Hal demikian bukan tanpa alasan, karena banyaknya kasus kematian juga membuat lahir kisah-kisah horor tersendiri dari setiap rumah sakit. Maka dari itu, rumah sakit menjadi salah satu tempat yang memiliki suasana yang sangat angker. Beberapa rumah sakit di Indonesia sering diperbincangkan oleh masyarakat karena dikenal dengan tempatnya yang angker dan menyeramkan. Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. So malam ini guys, kita akan membahas 5 rumah sakit terangker di Indonesia. Horror thing is among us, it's so creepy and so scary. Here you go, gacha. Yang pertama, Rumah Sakit Medical Center di Bandung. Para warga Bandung sudah nggak asing lagi dengan rumah sakit angker. Yang satu ini karena sudah lama tidak beroperasi lagi. Saking terkenal dengan kisah-kisah menyeramkannya, sudah banyak stasiun televisi dengan program horor yang syuting di sini. Kisah horor yang paling terkenal dari rumah sakit yang satu ini adalah sosok suster yang menempati lantai 1. Menurut warga dan beberapa orang yang sering melakukan uji nyali di tempat ini, sosok suster ini sering menampakkan diri dengan seragam yang lusuh, kotor, seperti baru saja berguling-guling di tanah ataupun debu. Menurut para saksi, sebelum ia muncul di hadapanmu, kamu akan mencium wangi melati yang tidak tertahankan. Beberapa dari mereka bahkan sampai terbatuk-batuk karena terkadang wewangian tersebut tercampur dengan bau busuk. So guys, gimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mengunjungi rumah sakit yang satu ini? Apakah kalian memiliki cerita horor dari rumah sakit Medical Center ini tapi aku nggak ceritain di sini? Bisa dong cerita di kolom komentar. Next. Rumah Sakit Immanuel di Bandung. Jadi guys, sekarang ini cuacanya hujan, makanya jadi agak-agak gelap gitu. So, tetap enjoy dengan video aku. Rumah sakit angker berikutnya masih berada di Bandung, yaitu Rumah Sakit Immanuel. Rumah Sakit Immanuel ini telah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Dan konon katanya banyak terjadi peristiwa mengenaskan di rumah sakit ini. Mulai dari berdirinya rumah sakit karena keringat dan darah rakyat Indonesia yang tumpah bersamanya, sampai para kompeni Belanda yang sering menyiksa para pekerja. Dari sekian banyak ruangan, area bayi dan ibu merupakan tempat di mana para makhluk astral sering menampakkan diri. Menurut banyak saksi warga, mereka sering melihat keranda mayat yang terguling sendiri, atau sosok wanita penunggu ruang tangga tepat sebelah ruang mayat. Walaupun pekerja rumah sakit sering menyapu dan mengepel lantai, bebauan tidak sedap pun kerap tercium. Misalnya seperti bau darah. Ini yang dikatakan oleh para saksi. Terkadang bau yang susah hilang walaupun mereka sudah sampai ke rumah mereka sendiri. So guys, gimana menurut kalian? Apakah rumah sakit Immanuel ini pernah kalian kunjungi? Atau kalian memiliki cerita tersendiri mengenai horornya? Bisa dong cerita di kolom komentar. Next. Yang ketiga, Rumah Sakit
Mardiwaluyo di Blitar. Rumah sakit Mardiwaluyo di Blitar termasuk rumah sakit yang sangat angker. Kisah para penghuninya sudah terkenal sering mengganggu semua orang yang singgah dekat area bangunan tersebut. Rumah sakit Mardiwaluyo konon pernah dijadikan sebagai kedok malpraktek yang sudah mengorbankan banyak nyawa. Tidak hanya itu, banyak pasien yang dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat pada pukul 12 malam, atau terkadang penampakan bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong berikutnya. Para warga yang tinggal di daerah setempat ini pun mengaku sering melihat penampakan makhluk astral lainnya seperti kuntilanak, gondorwo, dan tuyul. Sampai sekarang belum ada yang berani mendekati bangunan angker ini, terkecuali untuk hiburan syuting TV semata. So guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori tentang rumah sakit yang satu ini, atau kalian memiliki cerita horor tersendiri mengenai rumah sakit ini? Apakah kalian juga pernah mengunjungi rumah sakit ini? Komen di bawah dan cerita pengalaman kalian. Next. Yang keempat, Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM di Jakarta Pusat. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo walaupun masih beroperasi, ternyata menyimpan banyak kisah misteri yang bisa membuat mata kita melek semalaman, gak bisa tidur. Ada satu kisah yang cukup terkenal dan merupakan urban legend paling populer di Jakarta. Alkisah seorang mahasiswa berinisial R, tak usah aku sebutkan namanya, sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan lumayan fatal sehingga ia diharuskan untuk menginap di rumah sakit. Tepat pada pukul 1 malam, si R mendengar suara bisikan nyaring yang datangnya dari bagian utara rumah sakit. Dikarenakan penasaran, pemuda itu pun akhirnya mencari asal-muasal suara itu yang semakin membesar dan semakin keras, dan akhirnya berakhir di bangsal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Di ruangan lembab dan minimnya cahaya tersebut, ia menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis menatap si R dengan kedua bola matanya yang berlumuran darah. Cekikikan. Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit angker ini, sosok wanita itu merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter RSCM. So guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita yang satu ini, atau kalian memiliki cerita horor yang lainnya? Dan apakah kalian pernah mengunjungi rumah sakit yang ini? Tulis komentar kalian dan tulis juga cerita kalian jika kalian memilikinya. So next. Oke guys, dan ini yang terakhir, Rumah Sakit Darmo di Surabaya. Rumah sakit angker ini sama seperti Rumah Sakit Immanuel, yaitu telah didirikan sejak lama, bangunannya pun sudah sangat tua. Beberapa sisi di rumah sakit pun sudah terlihat mulai ada yang retak-retak. Kisah menyeramkan yang datang dari rumah sakit ini adalah legenda kuntilanak penunggu bangsal anak yang ceritanya sudah menyebar sentro Surabaya. Menurut kisah warga, kuntilanak ini akan menampakkan dirinya di tengah malam ketika mendengar suara anak yang menangis. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya, kepalanya tertutup rambut kusut dan berlumuran tanah. Hanya karena tidak menampakkan wajah, tidak berarti makhluk ini tidak menyeramkan ya. Suara tangisannya yang sangat melengking konon katanya bisa terdengar sampai halaman parkir. Bahkan beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari. So guys, bagaimana menurut kalian dengan rumah sakit yang terakhir ini? Apakah kalian percaya dengan cerita yang satu ini? Atau apakah kalian pernah diganggu oleh sosok wanita tersebut? Atau kalian memiliki cerita yang lain? Please ceritain di bawah di kolom komentar. Oke guys, jadi itulah 5 rumah sakit terangkat di Indonesia, dan aku harap kalian enjoy dan klik like-nya. Tulis di kolom komentar rumah sakit mana yang terseram bagi kalian. Untuk antum yang ingin request, kirimkan request antum ke muhammadsulfikri@gmail.com aja. Follow aku di Instagram, Twitter, dan Facebook. Subscribe ke channel ini, dan forget to nyalakan icon notification-nya agar kalian gak pernah ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru di next video. Assalamualaikum, bye bye.